Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Kepresidenan pada Jumat 7 Maret 2025. Presiden membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih. Apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Metro TV Bianca Sumendap, langsung dari Istana Negara Jakarta. Bianca, apa hasil pertemuan antara Presiden dengan Menteri Koperasi dan juga Menteri Dalam Negeri, Bianca? Ya, selamat sore Eva dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Dalam Negeri, yakni adalah Tito Karnavian, dan juga Menteri Koperasi Budi Ari, di mana yang berlangsung tepatnya tadi pagi. Dan dapat kami sampaikan pemirsa, untuk hasil dari pertemuan ini, memang keduanya menyampaikan bahwa membahas seperti itu terkait dengan apa itu Koperasi Desa Merah Putih, begitu pemirsa. Dan dapat kami sampaikan bahwa koperasi ini sendiri bertujuan ataupun ini merupakan inisiatif dari pemerintah, di mana ini dirancang untuk meningkatkan begitu kesejahteraan dari setiap masyarakat, dan juga ini merupakan penguatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk ekonomi rakyat, khususnya untuk para desa seperti itu. Dan kalau kita lihat pemirsa, yang seperti yang disampaikan oleh Mendagri bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang ini merupakan inisiatif dari pemerintah, dan nantinya ini akan ada sekitar 70.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan juga pemirsa, bahwa koperasi ini sendiri nantinya setiap desa ini akan diberikan begitu sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh keduanya, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya ini akan menampung begitu hasil pertanian, juga menyediakan sarana produksi, serta juga menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kalau kita lihat juga pemirsa, memang Koperasi Desa Merah Putih ini akan dilakukan secara bertahap, dan nantinya akan berlangsung tepatnya pada dimulai begitu ya, tepatnya pada Juli 2025. Dan kalau kita lihat juga memang pemirsa, apa saja begitu yang akan diusungkan begitu dalam Koperasi Desa Merah Putih ini dimulai dari yang pertama adalah pembangunan fasilitas seperti cold storage, lalu juga gerai, seperti itu, adanya juga pembangunan gudang, pengadaan truk, serta juga adanya keperluan untuk logistik desa. Nah, kalau kita lihat pemirsa, memang Koperasi Desa Merah Putih ini akan dibangun dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah membangun koperasi baru, selanjutnya juga merehabilitasi seperti itu dari koperasi yang telah ada, dan juga yang terakhir adalah mengembangkan koperasi yang sudah ada. Nah, pemirsa, kita akan dengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Mendagri dan juga Menteri Koperasi. Berikut pernyataannya. Salah satunya diantaranya adalah mereka membeli ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang grey segala macam, ya. Apotek. Jadi one stop system ini, ya. One group system. Ya, ada kliniknya dan lain-lain, sehingga diharapkan ya diantaranya untuk masalah ketahanan pangan dapat diserap oleh koperasi desa ini, ya, sehingga tidak diambil terjual murah karena harga turun, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah. Nah, koperasi ini perlu dibentuk semua desa, dan nanti kita akan sampaikan kepada desa, dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya, diantaranya dari Bank Himbara, ya. Kalau saya nggak salah sekitar 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu. Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan, dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Dan itu dia pemirsa yang disampaikan oleh kedua menteri, di mana memang seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi yakni adalah Budi Ari, bahwa terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya diharapkan ini bisa memutuskan seperti hal-hal seperti pinjaman online, dan juga ini tentu diharapkan ini bisa meningkatkan kemakmuran seperti itu. Dan pemirsa, saat ini tepatnya pukul 3:30 ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengundang begitu sejumlah menteri, dan juga ada beberapa pihak
pihak dari sektor swasta. Di mana berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, tepatnya sekitar pukul setengah 3 tadi, ini sudah terlihat begitu beberapa pihak yang hadir, di mana ada Menteri SDM yakni adalah Bahlil Lahadalia, lalu juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, selanjutnya juga ada Ketua DEN yakni adalah Luhut Binsar Panjaitan, setelah itu juga Menteri BUMN yakni adalah Erick Thohir, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi yakni adalah Rohsan Roslani juga terlihat hadir begitu pemirsa pada sore ini. Dan yang menarik juga bukan saja sekedar para menteri ini yang hadir begitu, tetapi tadi berdasarkan pantauan kami juga ada sejumlah pengusaha begitu yang hadir, para sektor swasta ini, di mana berdasarkan pantauan kami ada Antoni Salim, lalu juga Sugianto Kusuma, Boy Thohir begitu, juga ada James Riyadi, Chairil Tanjung, Haji Isam, Tommy Winata, dan juga tadi ada kehadiran dari Ketua Umum Kadin begitu pemirsa. Tapi memang yang menarik begitu, bila kemarin para pengusaha ini sudah hadir di istana tapi menggunakan batik, tapi di hari ini mereka mengenakan jas seperti itu. Dan ini tentu menimbulkan begitu, apakah hari ini apa yang begitu yang dibahas, apakah ada terkait begitu dengan Danantara seperti itu. Memang ini kami masih terus mengkonfirmasi dan menunggu hasil dari pertemuan ini. Tetapi kalau tadi kami sempat mewawancarai Ketua Kadin yakni adalah Anindya Bakri, bahwa Ketua Kadin ini menyebutkan bahwa terkait dengan pertemuan hari ini adalah pentingnya begitu kerjasama antara dunia usaha dan juga pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya juga Anindya menyebutkan bahwa diharapkan begitu adanya kerjasama antara pemerintah dan juga pihak pengusaha ataupun sektor swasta ini, tentu ini untuk menekankan begitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan pengentasan kemiskinan seperti yang ada dalam Asta Cita. Selanjutnya Eva dan pemirsa, bahwa pertemuan hari ini juga untuk menciptakan begitu terkait dunia usaha yang berperan aktif, juga menciptakan iklim yang sehat, dan tentunya ini juga akan pembahasan terkait dengan Danantara, terkait dengan kolaborasi investasi antara pihak swasta dan juga pemerintahan. Tapi memang saat ini kami masih terus menunggu untuk apa saja begitu yang dibahas di dalam pertemuan hari ini, dan nantinya akan kami update begitu Eva dan pemirsa. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bianca Sumendap untuk informasi Anda. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha besar Indonesia pada Kamis 6 Maret 2025. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari perkembangan ekonomi hingga program prioritas pemerintah. 8 pengusaha yang hadir berasal dari berbagai sektor industri. Mereka adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Bersama para pengusaha, Presiden membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama perbincangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.